Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di Mariam Swito Channel. Oke, hari ini aku mau unboxing dan sedikit review tentang oven Mito MO888 Fantasi 2. Kapasitas oven 33 liter. Nah, di sini aku beli di Shopee ya, karena di Banyuwangi itu masih belum ada yang jual kayak gitu. Untuk harganya 1.195.000. Dan ini dikirim dari Surabaya ke Banyuwangi ya. Selama 3 hari udah nyampe. Harus packing kayu ya teman-teman, supaya aman sampai rumah tanpa penyok-penyok. Dan alhamdulillah ketika dibuka ini aman semua. Jadi untuk dusnya seperti ini ya penampakannya, warnanya hijau atau biru aquamarine ya. Kemudian ada gambar ovennya, ada tulisan, jangan lupa dicek Fantasi 2 ya teman-teman, jangan sampai ketipu. Electric oven bagian atasnya. Nah, untuk bagian sampingnya seperti ini teman-teman ya. Ada gambarnya, kemudian kapasitasnya ini 33 liter yang saya beli ya. Tuh. Untuk samping satunya ada gambarnya oven dan masih ada tulisan Fantasi 2 bersama wattnya ya. Jadi untuk kapasitas daya atau listriknya ya. Nah, keterangannya ada di situ. Oke, lanjut langsung saja kita review untuk ovennya. Jadi penampakan depannya seperti ini ya teman-teman. Di bagian pintu handle-nya ada tulisan Fantasi 2. Nah, seperti ini, tombolnya sudah oktagon ya. Nah, ada lampu indikatornya juga. Tuh, ada tulisan Mito bagian bawah. Oke, kira-kira seperti ini. Lanjut, kita review bagian atas ovennya. Seperti ini, jadi polos. Kemudian ada peringatan ya. Jadi, suhu pada pintu dan permukaan bodi oven akan panas ketika beroperasi. Jadi, jangan dipegang teman-teman. Jadi, di bagian kirinya ini ada lubang-lubangnya seperti ini ya teman-teman. Tuh. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakangnya seperti ini. Selanjutnya di bagian belakang juga ada untuk kabelnya ya. Kabelnya itu nggak begitu panjang, jadi harus kalian siapkan dengan stop kontak yang dekat. Dan untuk aksesorisnya kita dapat nampan ya. Yang pertama, nampannya warna hitam. Ini enamel bahannya. Kemudian selanjutnya ada juga nampan. Cuman yang ini warnanya silver galvanis ya. Yang ketiga ada rak ya. Jadi ini cooling rak, bisa untuk meniriskan makanan kalau misalkan kupingnya udah matang seperti itu. Kemudian ada yang terakhir ini ya kayak nampan, tapi ini gunanya untuk menampung kotoran. Nanti kita pakainya itu di paling bawah, paling dasar ya di ovennya itu. Kita juga dapat handle-nya seperti ini. Ini untuk menghandle si loyangnya atau nampannya. Nah, caranya seperti ini. Kita tinggal selipkan, kemudian kita angkat. Mudah banget kan? Selanjutnya ada garpu rotisserie. Ini gunanya untuk memanggang ayam ya. Jadi ini tusukannya. Kemudian yang ini untuk mengunci ayamnya supaya nggak bergeser ya kan. Jadi matangnya bisa merata ketika diputar di ovennya itu. Cara pasangnya gampang banget, kita tinggal masukin si ayamnya, bagian tengah ayam kita tusuk dengan tusukan itunya ya, yang panjang itu, kemudian barulah kita kunci. Kuncinya pakai yang kayak huruf U ini ya. Nah, bagian lancipnya di bagian tengah. Nah, seperti ini. Kita masukkan, kemudian skrupnya barulah, kalau sudah pas ya, skrupnya barulah kita kencengkan. Nah, seperti ini supaya apa? Supaya tidak bergeser ya teman-teman. Tuh, kita putar, mudah banget kan? Untuk bagian kirinya juga sama ya, jadi kita tinggal masukin aja sih garpunya ini sesuai selera untuk ukuran ayamnya seberapa, yang penting ayamnya terkunci ya kan. Nah, ini udah jadi dan siap untuk dipanggang. Dan yang terakhir kita dapat buku panduan dan buku garansi. Jadi kalian sebelum memakai, kalian diusahakan untuk membaca buku panduannya supaya tidak salah pemakaian ya. Nah, ini buku untuk garansinya ya. Oke, jadi aksesorisnya cuma itu aja, dan ini aku dapat bonus dalam pembelian oven ini ya. Tapi kayaknya sih nggak recommended untuk dibuat masak ya, karena bahannya plastik dan baunya menyengat banget. Lanjut, ini untuk handle-nya seperti ini ya teman-teman. Kalau dibuka satu, tek, tek, tek. Nah, ini berhenti 3 kali. Jadi kalian nggak usah khawatir nanti bukanya kebablasan atau gimana ya kan. Kemudian kita bisa masukkan kuenya. Kita tutup untuk pintunya, kemudian
barulah kita pilih menu, apakah kalian ingin fermentasi, misalkan kita arahkan ke fermentasi, kemudian barulah kita nyalakan timernya 10, 20, 30 menit, 60 menit sesuai selera. Kemudian setelah kita nyalakan timernya, lampu indikator di dalamnya akan menyala ya teman-teman. Jadi ovennya langsung bisa panas. Ini masih tombol yang pertama ya, tapi kita pindahkan knopnya ke tulisan fire. Nah, di sini ada kode ya, api atas bawah, itu tandanya kita siap untuk mengoven ya. Kita bisa atur untuk oven pemanasannya bagian atas atau bawah. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita putar tombol untuk timernya. Kita pilih 50 menit atau 60 menit dan otomatis lampu indikator akan menyala dan ovennya bakalan panas sesuai dengan suhunya yang kita inginkan. Lanjut untuk tombol yang pertama di bagian knob yang nomor 3, ini adalah untuk rotisserie, menghidupkan rotisserie atau pemanggang ayamnya. Jadi di tombol ini untuk rotisserie, pemanas atas dan bawah semuanya hidup ya teman-teman. Kita tinggal atur aja suhunya, kemudian timernya kita nyalakan dan rotisserie dan pemanasnya akan menyala, kecuali bagian blower atau kipasnya. Oh ya teman-teman, jadi ini cara masukin tusukan satenya ke dalam oven ya. Jadi kita pasang sebelah kanan, kalau sudah masuk pas, barulah kita taruh sebelah kiri, kita lepas. Nah, seperti itu. Oh iya teman-teman, untuk rotisserie-nya, untuk cara mengangkatnya gampang banget. Jadi kita tinggal paskan, nah di bagian sisi-sisinya seperti ini. Kemudian angkat bagian kirinya terlebih dahulu, baru digeser. Nah, seperti ini, mudah kan? Selanjutnya ada di tombol pertama dan fungsi 4 itu ada tulisan fire convection, itu artinya api pemanas atas dan bawah itu nyala dan kipasnya juga nyala atau blowernya nyala ya, kecuali yang bagian rotisserie. Nah, untuk fungsi yang terakhir di tombol pertama itu tulisannya all. Jadi untuk api atas, api bawah, kemudian blowernya nyala, rotisserie-nya juga nyala. Jadi semuanya nyala. Jangan lupa diatur untuk tombol suhunya, kemudian timernya kita nyalakan, semuanya akan menyala mulai dari pemanas, blower, dan rotisserie-nya semuanya nyala. Nah, setelah memanggang biasanya itu kan bagian bawahnya ada sisa-sisa remahan atau kotoran ya dari sisa pemanggangan. Kita bisa angkat traynya yang paling bagian bawah ya. Yang paling bawah kita angkat, kemudian kita bersihkan.